아직 막내가 남은 것 같은데. Terlihat Jiwo kewalahan menghadapi Gang Jae, hingga akhirnya Jiwo berhasil memukul KO Gang Jae dan Jiwo pun memenangkan pertarungan itu. Setelah pertarungan selesai, seperti biasa Jiwo membersihkan semua ruangan yang ada di sana. Dan tak lama kemudian Gang Jae pun muncul. Jiwo yang merasa tak enak kepada Gang Jae, dia pun meminta maaf kepadanya karena telah memukul Gang Jae sampai pingsan. Gang Jae pun memaklumi hal itu karena itu hanyalah sebuah kompetisi. Lalu dia pun pergi. Namun rupanya Gang Jae menaruh dendam kepada Jiwo dan dia pun berencana untuk membelokok Jiwo bersama temannya. Kita sebut saja Muhyiddin. Gang Jae dengan sengaja telah memasukkan obat tidur ke minuman Jiwo, dan ketika Jiwo meminumnya, tiba-tiba dia merasa pusing dan mengantuk. Gang Jae dan Muhyiddin menyelinap masuk ke kamar Jiwo untuk menjalankan aksinya. Setelah berhasil masuk, mereka pun mulai menggadabah tubuh Jiwo. Jiwo yang setengah sadar, dia pun berontak ketika akan dibelokok hingga membuat toples abu ayahnya pecah. Jiwo dengan sekuat tenaga melawan dan mengambil pecahan toples yang pecah. Ketika Muhyiddin menyerang Jiwo, dengan cepat Jiwo menusuk pecahan toples itu tepat pada kantong menyannya Muhyiddin. Dengan tenaga yang tersisa, Jiwo pun berlari dari kamar itu. Namun Gang Jae tidak membiarkan Jiwo lolos, dan dia pun mengambil sebuah palu lalu mengejar Jiwo. Jiwo yang tak berdaya akhirnya berhasil ditangkap Gang Jae. Ketika Gang Jae akan memukul Jiwo, tiba-tiba Taeju datang dan menghentikan perbuatan Gang Jae. Hal itu pun sampai kepada Mujin, lalu Gang Jae pun diberi hukuman oleh Mujin karena telah berani mengganggu Jiwo, yang dimana Mujin sendiri yang membawa Jiwo ke sana. Singkat waktu, Jiwo dibawa ke sebuah kedai untuk bertemu dengan Mujin. Dalam percakapan itu, Mujin menjuru Jiwo untuk mengganti identitasnya menjadi Heijin. 넌 이제부터 그 여자 이름으로 살아. Dan memberikan sebuah pistol yang dimana pistol itu yang digunakan si pembunuh saat menembak ayahnya. Mujin pun memberi petunjuk siapa pembunuh ayahnya kepada Jiwo, yang ternyata si pembunuh itu merupakan anggota dari kepolisian. Dan alasan Mujin mengganti identitas Jiwo adalah agar Jiwo bisa menyamar menjadi polisi dan mencari tahu siapa yang membunuh ayahnya. 이제부터 네 목숨을 조직에 겁니다. 배신하면 반드시 죽는다. Beberapa tahun kemudian, Heijin pun berhasil masuk menjadi anggota kepolisian. Terlihat Heijin sedang memata-matai seseorang yang bernama Park Chang-ho, yang diduga tersangka dalam kasus pembunuhan. Heijin mengikuti orang itu hingga masuk ke sebuah diskotik. Di dalam diskotik di sebuah ruangan rahasia, Park Chang-ho sedang bertransaksi narkoba dengan seseorang pria. Heijin yang berhasil masuk ke ruangan itu, dia pun mengintai mereka di balik kaca. Dan tak lama kemudian Heijin memecahkan kaca itu, dan terjadilah perkelahian. Hingga akhirnya Heijin berhasil menangkap Park Chang-ho. Namun si pria yang tadi bertransaksi dengan Chang-ho menghentikan Heijin karena rupanya dia juga seorang polisi dari satuan narkoba bernama Jeon Pildo. Pildo tampak marah kepada Heijin karena sudah mengacaukan operasi mereka.
Tak lama kemudian, rekan Heijin memberikan telepon dari atasannya yang menyuruh Heijin untuk memberikan Chang-oh kepada satuan narkoba. 끝나면 보내주십시오. 너 내 눈에 띄지 마라. 어? Di tempat lain terlihat anggota Dong Cheon yang dipimpin oleh Mujin sedang berperang. Mujin rupanya telah memberi pelajaran kepada rekan bisnisnya yang telah berani mengkhianati dirinya. Mujin pun membunuh orang itu dengan memasukkan gas beracun di dalam mobilnya. Keesokan harinya, Heijin dipanggil menghadap Kapten Cha Gi-ho dari satuan narkoba terkait aksi penangkapan Park Chang-oh. Heijin yang baru bertemu dengan Gi-ho, dia pun sekilas seperti mengenal wajah Gi-ho. 너나 누군지 알아? 마약수사대 차규 팀장님이시죠? 제폰 보기 잘해야 돼. 범행 경찰이라고 하면 무조건 도망치고. Setelah melihat berkas profil Heijin, Gi-ho pun menawarinya untuk bergabung dengan satuan narkoba, dan Heijin pun menerimanya. Kemudian Heijin pergi menemui Mojin di suatu tempat. Heijin memberitahu Mujin bahwa dirinya sekarang dipindahkan ke satuan narkoba. Rupanya Heijin sudah mencurigai Gi-ho bahwa senjata yang dipakai untuk membunuh ayahnya ada kaitannya dengan Gi-ho. Heijin pun berambisi untuk terus mencari orang yang telah membunuh ayahnya. Mendengar hal itu, Mujin pun menjadi teringat kembali kepada almarhum Dong-hun. Lalu dia menceritakan kisahnya kepada Heijin ketika dirinya diselamatkan oleh Dong-hun dari serangan anggota gangster lain. Kemudian Mujin memberikan pisau miliknya dan menyuruh Heijin untuk menusuk pembunuh ayahnya dengan pisau itu. Singkat cerita, terlihat Pildo sedang menginterogasi Park Chang-oh di ruang interogasi. Namun Chang-oh tidak mau memberitahu siapa bosnya. Hal itu tentu membuat Pildo menjadi kesal. Akan tetapi Chang-oh memberitahu hal lain yang dimana dia menginformasikan bahwa ada narkoba jenis baru yang sudah beredar. Chang-oh pun menunjukkan obat itu dan orang yang telah mengedarkannya yaitu bernama Mango. Pildo pun menelpon rekannya untuk mencari tahu keberadaan Mango. Ketika sedang menelpon, Pildo melihat Heijin yang hendak masuk ke ruangan anggota satuan narkoba. Pildo pun menghampirinya dan menanyakan mengapa dia berada di sini. Heijin menjawab bahwa dirinya sekarang dipindahkan ke satuan narkoba. Pildo pun terkejut mendengarnya. Kemudian dia menanyakan kepada Kapten Gi-ho kenapa Heijin dipindahkan ke timnya. Gi-ho menjawab bahwa Heijin tangguh dan mempunyai kemampuan untuk bergabung dengan timnya. Mendengar penjelasan Gi-ho, Pildo pun tak bisa berkata apa-apa. Tak lama kemudian Pildo mendapat informasi tentang keberadaan Mango dan mereka pun pergi untuk menangkap Mango. Akhirnya mereka sampai di lokasi, tempat di mana Mango berada. Pildo memerintahkan Heijin untuk bergerak masuk sendiri dan membawa Mango keluar. Heijin pun masuk ke diskotik milik Mango, namun di pintu masuk dia dicegat oleh seorang penjaga. Penjaga itu pun menyuruh Heijin pergi setelah tahu bahwa Heijin seorang polisi. Namun Heijin memaksa masuk dan menghajar semua penjaga itu. Pildo yang sedang menunggu akhirnya memutuskan untuk masuk ke diskotik itu dikarenakan Heijin belum juga keluar membawa Mango. Pildo pun terkejut ketika melihat semua penjaga di sana tergeletak di lantai. Begitu Pildo masuk ke diskotik itu, ternyata Heijin berhasil menangkap Mango.